Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran ala ni'amillah wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'illah sayyiduna wa nabiyuna Muhammadin khatamin nabiyyin amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل تبركا بذكر الآية وتعبدا بتلاوته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله وصدق الرسول. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hariba alam Sayyidil Wujud Sayyidil Kaunain Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahabat saya, orang tua saya Kang Asep, yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah berikan kesabaran, Allah berikan keistiqomahan di dalam memimpin kita di majlis ta'lim Mahabbatul Mustafa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wasilahnya perjuangan beliau, tekad beliau, bukan untuk ketenaran beliau, bukan. Kalau tenar gampang sekarang mah, pukul orang juga terkenal ya. Tapi mengumpulkan orang banyak, mengajak kebaikan, menjaga kampung ini sangatlah jarang. Ayo rekan-rekan semua, para sahabat majlis ta'lim, sama-sama kita berjuang, sama-sama kita bersilaturahmi, sama-sama kita duduk bareng, berzikir bareng, bersalawat bareng. Mudah-mudahan kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bareng. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kita dari rumah melangkahkan kaki, walaupun kadang-kadang malas banget ya, teman ngajak main malas banget, pengennya main game males banget, sinetronnya rame-rame males banget, pengen beli seblak males banget, pengen beli bakso ya. Karena apa? Masya Allah, luar biasa perjuangan berjalan menuju ke majlis ta'lim itu, luar biasa, sangat luar biasa. Karena pahalanya besar. Karena apa? Di majelis ta'lim ini duduk doang, gak ngapa-ngapain, duduk doang, gak ngucap, cuman duduk doang, ngedengerin doang orang baca salawat, ngedengerin Kang Aldi baca ratib, ngedengerin ya, Kang Asep baca salawat, ngedengerin doang, gak ngapa-ngapain, sambil ngeliatin rekan-rekan hadroh main hadroh, mukul hadroh, main alat. Allah jamin pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan sholat 1000 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita belum tentu umur kita 1000 tahun, ya enggak?
60 tahun aja udah ripuh, ya. Paling ada yang 100 tahun bonus, ya. Kita belum tentu umur kita 1000 tahun. Allah akan jamin pahala orang tersebut salat 1000 rakaat. Allah jamin dengan diterimanya salat 1000 rakaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibadah 1000 tahun, salat 1000 rakaat. Subhanallah, luar biasa. Saking ku besar-besarnya orang yang menuntut ilmu, luar biasa. Makanya rekan-rekan semua, kalian ini adalah anak-anak muda, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah pilihin, ya. Enggak semua orang mendapatkan hidayah, enggak semua orang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak semua orang. Ada yang lagi nongkrong, ada yang lagi nyanyi, main gitar, ada yang lagi main sepeda malam-malam, ya. Ada yang lagi senang pengen bebas. Tapi kalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digiring, digerakkan tubuh kita, digerakkan hati kita. Oh, malam hari ini adalah malam pengajian, mau kemana-mana, baca ratib, ya. Baca ratib bareng-bareng, luar biasa. Masya Allah. Ini namanya apa? Apa namanya ini? Bukhur apa dupa? Bukhur ya. Wangi banget ini, Masya Allah, ya. Ketika kita baca zikir, ketika kita baca salawat, tanamkan dalam hati kita, ahdiru qulubakum, hadirkan dalam hati kita bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di samping kita. Makanya ketika rekan-rekan semua membaca salawat, hati kalian, tubuh kalian gemetar. Bahkan kalau bahasa kerennya, bulu romanya bangun, ya. Bulu bang romanya bangun, merinding. Bahasa Inggrisnya merinding, ya. Bahasa Inggrisnya merinding. Berarti itu di samping kita ada rohnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dibaca salawat, ketika baca ratib, kita jangan bercanda, pikiran kita kosongkan. Ahdiru qulubakum, hadirkan hati kamu semua ketika mendengarnya nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadir? Luar biasa. Malam hari ini saya nggak akan panjang lebar, dikarenakan mungkin rekan-rekan sudah tadi menunggu lama. Saya hari ini tadi ada tahlilan dulu. Yang tahlilannya ini orang nggak punya. Subhanallah, luar biasa. Ini akan terjadi sama diri kalian. Makanya kalian siapkan dari sekarang, belajar biar benar. Belajar zikir, belajar baca ratib. Suatu saat kalian akan dibutuhkan. Karena apa? Anak muda ini sedang ditunggu oleh masyarakat. Kalian ini sedang ditunggu oleh masyarakat. Sekarang belum terasa, nanti pada saat kalian tinggal di suatu tempat yang mana tempat itu gak ada tokohnya, kalau kalian sudah terbiasa baca ratib, sudah terbiasa baca zikir, kalian akan bisa tersendiri dan akan bisa memimpin. Amin, Allahumma amin. Kalian sedang ditunggu oleh masyarakat. Jadi kalian jangan santai-santai baik, bodoh amat pengajian, emang gua pikirin. Bodoh amat kampung, emang gua pikirin. Jangan. Kita ini sebetulnya sedang ditunggu oleh masyarakat. Karena apa? Tokoh-tokoh kita nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kitanya santai baik, nanti ada orang luar yang datang, baru kita, oh Masya Allah, orang luar sih. Tuh, ya. Tadi orang tersebut
datang ke ini minta dibawakan zikir nggak mau, datang ke sini minta dibawakan zikir nggak mau, sampai 3 kali minta dibawakan zikir nggak mau. Karena apa? Orang tersebut orang miskin. Subhanallah, luar biasa. Ini akan kalian hadapi nanti. Kalian harus siapkan diri kalian, ikhlaskan diri kalian dalam segala hal apapun. Ya, malam hari ini saya akan membahas dan meneruskan pelajaran yang kemarin masih tentang dalam keadaan sholat. Kemarin membahas tentang syarat-syarat tentang sholat dan wajibnya tentang sholat, wajibnya sholat. Untuk malam hari ini saya akan membahas tentang rukun sholat. Mungkin rekan-rekan sudah pada tahu. Udah tahu. Saya mah dari dulu juga belajar tentang rukun sholat. Itu lagi paling dia. Ya. Malam hari ini saya akan membacakan tentang rukun sholat. Saya ambil dari kitab Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis. Bagi rekan-rekan yang punya kitabnya silahkan ya. Yaqutun Nafis ya. Nanti bisa dicek lagi tentang bab tentang sholat. Apa sih sholatnya? Saya mau tanya Irfan, sholat itu apa? Pengen tahu nih tidak anak muda. Sholat itu apa Ki? Menjalankan kewajiban Allah sehari semalam. 5 waktu. Iya itu sholat. Apa sih sholat Ki? Akhwat ada yang tahu sholat itu apa? Hah? Apa? Sholat itu apa? As-salatu lughah. Salat menurut lughah. Ad-du'a'u bi khairin. Salat menurut lughah, menurut zahir yang terlihat. Salat menurut lughah itu adalah doa yang baik. Karena apa? Dari mulai wudu kita baca doa, terus mengucapkan usolli pada zuhri, terus semua sampai kita baca Fatihah. Itu semua doa. Suratul Fatihah ya, doa iftitah, itu semua doa. Baik apa buruk? Baik. Sampai tahiyat ya, tahiyat pun terakhir Assalamualaikum warahmatullah ya. Itu pun doa. Ad-du'a'u bil khair. Salat menurut lughah adalah doa yang baik. Wasyar'an, yang menurut syarat. Siapa yang tahu? Wasyar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtamatun bitaslimi galiban. Kalau bahasa Jawanya galiban hale pada tumuli. Apa tuh Mas? Hale pada tumuli. Ya, karena dulu
belajarnya Masya Allah luar biasa. Ya, dulu belajar ilmu agama, belajar kitab itu nggak langsung bahasa Indonesia, disuruh ngelgot dulu bahasa Jawa lagi, bingung. Jangankan bahasa Jawa, bahasa Sunda aja bingung. Ya, ini membutuhkan waktu yang lama, nggak seminggu, 2 minggu, bahkan tak tahunan. As-salatu utawi salat, lugatun mungguh logoh, iku du'aul bi khairin, doa kalawan apa? Bagus sih. Wa syar'an lan mungguh syara' aqwalun ucapan, wa af'alun lan pagawean, muftatahatun kang den buka akan bitakbiratul ihram, kalawan takbiratul ihram, muhtamatun lan kang den akhir akan bitaslimi, kalawan ngucap salam, goliban hale pada tuli. Nggak paham kan? Nggak paham, ada ini di pondok pesantren. Ya, yang pada nyantren insya Allah pada paham. Ya, salat menurut syarat itu af'alun, aqwalun itu apa? Ucapan, wa af'alun dan perbuatan, muftatahatun kemudian dibuka dengan bitakbiratul ihram, dengan mengucapkan takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram itu? Nih, hati-hati nih. Kebanyakan takbiratul ihram asal. Takbiratul ihram Allah. Kalau niat kita belum selesai, jangan bar dulu. Ini kadang-kadang asal. Mentang-mentang imam, wah imam mau ruku nih, bentar lagi mau ruku nih. Ya, Allahu Akbar. Udah, nggak niat. Ya, sahjaku, aku niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmuman lillahi ta'ala. Baru tangannya bar. Ya, Allah, hati kita bicara. Allah, hati kita, dalam hati kita, sahjaku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmuman lillahi bar. Tuh. Kalau usolli fardul maghrib itu talafuz niat, bukan niat, tapi lapatnya nih niat. Yang sebenarnya niat itu sahjaku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmuman lillahi baru. Makmum ruku, ya kita ikut ruku. Ya, apakah dapat kita pahala rakaat? Insya Allah kita dapat pahala rakaat. Ya, takbiratul ihram muhtamatun dan diakhiri bitaslimi dengan mengucapkan salam, assalamualaikum, baru nengok. Ya, jangan assalamualaikum nengok, jangan assalamualaikum baru nengok. Kum dulu nengok. Ya, sebelum mimnya kita sebutkan, jangan nengok dulu. Karena kalau misalkan assalamualaikum kita udah nengok duluan, itu nggak sah sholatnya. Karena apa? Kita belum selesai mengucapkan salamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu. Paham? Paham ya, insya Allah. Di sini mah orangnya pada pintar. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun sholat itu ada 17 perkara.
Yang pertama an-niyatu, niat. Niat. Di mana tempatnya niat? Di dalam wa mahalluha al-qalbu. Tadi yang saya ucapkan. Niat itu di dalam hati, ya. Usolli itu adalah talafuz niat, bukan niat. Ya, tapi kalau niatnya di dalam hati, sahajaku aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmuman lillahi ta'ala, baru itu niat. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat di dalam hati. Yang kedua wa takbiratul ihram, takbiratul ihram. Wal qiyamu bil fardi, yang ketiga berdiri betul di dalam sholat fardu, berdiri tegak, jangan goyang-goyang. Ini mah kadang-kadang suka sering injek kaki, kadang-kadang sering sikut, ya enggak? Wa qiraatul Fatihah, yang selanjutnya nomor berapa tuh? 4. Wa qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah. Hati-hati nih, surat Fatihah juga jangan sembarangan kita. Ya, kita harus pelan-pelan, tasdidnya jangan sampai kurang. Nanti akan kita lanjut. Nanti akan ada tasdidatul Fatihah. Tasdidnya Fatihah itu ada berapa? Ada di dalam kitab ini, pasti menerangkan. Ya, kita harus hati-hati, jangan dikurangin. Seperti lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah lah aku minta pertolongan, ya, dan kepada Allah lah aku minta bermohon. Tapi kalau misalkan nggak pakai tasdid, artinya beda. Hanya kepada matahari lah aku memohon pertolongan. Tuh, kadang-kadang iyyaka na'budu wa iyyaka, ya, hati-hati tasdidnya jangan sampai ketinggalan. Yang selanjutnya warruku, ini kira-kira kalau selesainya malam kira-kira pada ngambek nggak ini? Ya, karena ngejelasin rukun salat ini nggak sebentar. Kira-kira sahabat majelis taklim, kalau saya jelaskan sampai 17, kira-kira ridho nggak malam hari ini? Gitu ya. Saya hanya menyampaikan. Kalau saya nggak sampaikan, saya dosa, bukan kalian. Ya. Ketika kalian amalkan, pahala kalian akan terus mengalir. Dan saya juga kebagian seperti itu. Tapi kalau nggak saya sampaikan, saya yang masuk neraka duluan. Makanya malam hari ini saya akan jelaskan. Yang berapa? Kelima, ruku. Ruku ini kadang-kadang ada yang terlalu turun, ada yang malas, nggak, ya, asal, ya, ada yang sedang. Ini yang seharusnya seperti ini nih. Ruku tuh seperti ini. Kalau ada bola tema di atas punggung kita nggak jatuh, ya, ruku nih. Terus ininya di bawah lutut sedikit, di bawah dengkul, ya, di bawah dengkul. Kadang-kadang ada yang di betis, yang males di paha, yang males tuh, ya, bahasa Inggrisnya kedua, ya, kedua di paha tuh. Ada lagi yang dilepas, itu namanya kuntilanak tuh, males tuh, kuntilanak, ya. Yang selanjutnya berapa? Keenam. Keenam itu waktu maknina tupi. Tumakninah di dalam ruku. Ya, ini nih. Ruku jangan goyang-goyang. Ya. Mentang-mentang sholatnya di dalam kamar. Bang Owen nih.
Sholatnya suka sendiri dalam kamar, goyang-goyang dia rokok, ya. Goyang-goyang, jangan, ya. Walaupun kita sholat di dalam kamar sendirian, tapi kita sedang berhadapan dengan Allah. Pakaian kita bagus, ya. Mentang-mentang sendirian di dalam kamar, sholat pakai kain doang, ya. Nggak ada yang lihat ini. Enggak, kita tuh dilihat, ya, dicatat sama malaikat munkar dan nakir. Kita didampingi, kita juga berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau sholat pakaiannya yang bagus, jangan yang jelek-jelek. Pakaiannya bagus, keluarin tuh baju-baju baru tuh. Jangan lebaran doang dipakai, jangan mau malam minggu doang dipakai. Mau berhadapan dengan Allah, pakai pakaian yang bagus-bagus, ya. Karena apa? Kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjut, wal i'tidal. Yang selanjutnya i'tidal. Nomor berapa tuh? 7. I'tidal teh duduk, ya. Duduk. Wa tuma'ninatu fihi was-sujudu, dan tuma'ninah setelah i'tidal. Ketika dalam i'tidal harus tuma'ninah, ya. Kita duduk, kadang-kadang suka ada yang iseng, kakinya ada yang goyang-goyang, ada yang ciwit segala macam, ya. Tuma'ninah. Apa tuma'ninah itu? Ya, diam setelah bergerak. Tumanina, misalkan Allahu Akbar, diam. Itu namanya tumanina. Kalau misalkan Allahu Akbar masih goyang-goyang, berarti itu belum tumanina, ya, masih bercanda. Was-sujud, dan sujud. Wa tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam sujud. Berapa tuh? Kalau yang enggak nulis banyak. Kalau yang nulis 9. 9 apa 10? Yang selanjutnya wal julus, yaitu baina sajdataini, duduk antara dua sujud. Tuh duduk. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam duduk. Tuh duduk. Rabbik firli warhamni wasburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Duduk antara dua sujud. Tuh Allahu Akbar. Tumanina. Wa tasyahudul akhir. Wa tashhidul akhir. Yang selanjutnya tahiyat akhir. Tuh tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini dalam bagian rukun sholat. Yang 17 ini wajib kita laksanakan. Kalau yang 17 ini kita kurangin 1, maka sholat kita nggak sah, ya. Wal qu'udu fihi, dan duduk di dalam tahiyat akhir. Wassalatu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ke-15 adalah membaca salawat. Ini adalah salawat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati nih, kalau sholat nggak ada salawatnya, maka sholat kita nggak
syah. Ya, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya harapan kita, manusia yang akan menyelamatkan diri kita. Ya, makanya orang yang nggak senang sama sholawat aneh. Sedangkan sholat aja kita masih membutuhkan, harus sholawat, wajib sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang benci sama Sayyidina Muhammad aneh. Sedangkan dia mau surga aja harus menyebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16, wassalamu, membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru nengok, kum dulu, nengok. Karena apa? Awalnya salat, hamzahnya lafaz Allah, akhirnya salat, mimnya lafaz assalamualaikum. Tuh ya. Yang terakhir, yang ke-17, tartib. Ya, tartib. Yang 17 ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, rukun qauli. Apa qauli itu? Qaulun. Qaulun itu apa? Ucapan. Yang 17 ini terbagi 3 bagian. Yang pertama, rukun qauli. Rukun qauli ini ada 5 yang harus kita ucapkan. Yang pertama, takbiratul ihram. Jangan takbir doang. Takbir mau kalau mau perang, takbir baru ya. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Tuh, ini harus kedengeran sama telinga kita. Kalau telinga kita nggak ngedengerin, ini harus terdengar sama sahabat kita, sama makmum atau sama orang di samping kita. Ya. Yang kedua, rukun qauli itu wa qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Yang ketiga, wa tasyahudul akhir, membaca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup, yang wajibnya sampai situ. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kesananya sunnah. Ya. Yang wajibnya sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita, nya kesana sunnah. Yang selanjutnya, yang keempat, membaca salawat kepada Nabi, harus terdengar sama telinga kita. Dan yang terakhir, yang kelima, mengucapkan salam harus terdengar. Apalagi jadi imam, harus terdengar.
Assalamualaikum warahmatullahi baru belok. Ya, tuh. Yang kedua adalah rukun qalbi. Apa sih rukun qalbi itu? Kalbun. Hati. Tuh, anak muda mah paham sama hati. Ya. Karena apa? Sering sakit hati anak muda mah. Ya enggak? Karena paham dengan hati. Karena sering sakit hati, ya. Ada dua rukun kalbi ini, ada dua. Yang pertama nih niat. Seperti tadi, wa mahaluha al-qalbu, tempatnya niat di dalam hati, bukan diucapin. Usalli fardhu zuhri, usalli fardhu asri, itu adalah talafuz niat, bukan tempatnya niat. Kalau tempatnya niat di dalam hati, sahjakunya yang wajib. Yang kedua adalah tertib. Tertib itu apa sih? Kalau bahasa orang dulu, yang dulu didulukan, yang di belakang belakangkan. Wayahnya yang duluan, yang belakang paling belakang. Ya, itu namanya tertib. Dari mengucapkan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, rapi. Kita rukuk dulu, ya, sujud, baru tahiyat, baru Assalamualaikum. Kalau sholat, ya, tiba-tiba sujud dulu, tiba rukuknya nanti belakangan. Kira-kira enak kan enggak? Enggak, karena apa? Ini udah disusun oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tertib. Karena apa? Tertib itu adalah sebagian daripada hati, perbuatan hati. Ya, kalau yang enggak punya hati mah kadang-kadang dia lagi antri teman-temannya, dia datang, saat tangan duluan. Karena apa? Dia nggak punya hati nurani. Karena apa? Teman-temannya dari pagi udah antri, kok datang-datang langsung pengen duluan. Karena orang tersebut nggak punya hati, ya. Karena tertib itu adalah perbuatan hati. Ya, 5 tambah 2 7. Berarti yang 10 itu rukun Fi'lun itu pekerjaan, perbuatan, pegawaian, bahasa Inggrisnya pegawaian, ya. Rukun fi'li ini ada 10. Yang pertama wal qiyamu bil fardhi, yaitu berdiri betul, berdiri dengan tegak, ya, di dalam salat fardu. Yang kedua adalah ruku. Yang ketiga tumaninah di dalam ruku. Yang keempat, ya, i'tidal. Wa tumaninah fi. Yang kelima tumaninah di dalam i'tidal. Tumaninah tuh harus diam. Wasujud, berapa tuh? Berapa? 6 apa 7? Hah? Berdiri betul, ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud, berarti 6. Wa tumakninatu fi, tumakninah di dalam sujud. Ya, jangan goyang-goyang pantatnya. Ini mah sujud kadang-kadang goyang-goyang. Ya, nanti ada lagi syarat tentang sujud. Di antaranya kakinya nih. Kalau lagi sujud suka ada yang males. Kakinya suka ada yang gini nih. Nih. Ya, jangan sampai kalau dalam keadaan sujud telapak kakinya ini jari-jarinya jangan sampai, kalau bahasa Inggrisnya ngambai. Ya, ini harus di apa namanya?
tekuk, ya, tekukin, paksain, Allahumma paksakan, ya, tekukin. Karena apa? Ila basyaratal rajulin, ini adalah harus kena kulit, ya, ini kulit. Tapi kalau ini adalah bukan di luar kulit, ini adalah kulit, ya, ini harus kena sama. Karena nanti syarat sujud itu ada 7. Pertama apa? Namanya apa ini? Bahasa Inggrisnya jidat. Jidat. Yang kedua telapak tangan kanan, yang ketiga telapak tangan kiri. Jadi kalau sujud jangan begini nih, mentang-mentang orang jago, mentang-mentang jagoan, ya, sujud begini, jangan, ya. Sujud diusahakan dalam keadaan sujud ininya jangan diginiin, ininya agak renggang sedikit, ya. Nah, seperti ini, ya, dalam keadaan sujud. Terus jangan dirapetin sujudnya, ya. Kalau yang dirapetin khusus buat akhwat, itu buat akhwat kalau dirapetin. Kalau laki-laki mah harus gini, harus lebar, ya, harus terbuka. Kalau yang nyumput itu rapat ini baru akhwat, ya. Kok beda Pak Ustaz? Wah, itu nanti dijelasin, ya. Yang ke berapa? Syarat sujud. Yang ketiga itu dengkul kanan dan dengkul kiri, ya. Kelima dengkul kanan, yang kelima dengkul kiri. 4 dengkul kanan, 5 dengkul kiri. Yang keenam telapak jeriji kaki kanan, ketujuh telapak jeriji kaki kiri. Ini semuanya harus nempel sama sajadah, harus nempel sama karpet, ya. Jangan sampai ada yang kalau ininya ngambang, ya, apalagi ngapungnya ada gapel gini lurus ini, ya, harus ini diberatkan, ininya juga harus diberatkan, ya. Terus pakai pecinya, ini kan lagi ngetren nih, ya, Habibahan gini nih, ya nggak? Kalau dalam keadaan sholat jangan gitu, ini harus menyentuh sajadah. Ini lagi ngetren nih, Bahar, masya Allah, rambutnya gondrong, ya, nggak apa-apa, cinta, ya, cinta sama ulama itu baik, ya, cinta kita ikutin. Karena Habibah itu luar biasa, ulama besar, ya, pemberani, orang yang nggak pernah takut sama orang lain, orang yang nggak pernah takut, ya, selama orang yang nggak pernah takut dengan kesalahan. Selama itu ada kemungkaran, dia semakin garang, ya. Tapi kalau ngobrol dia orangnya baik, ahli ilmu, subhanallah, luar biasa, ya. Di dalam penjara pun dia masih bisa mengajarkan. Bahkan banyak orang umat yang lain mau jadi mu'alaf karena wasilahnya beliau. Amin, Allahumma amin. Beda sama kita, ya. Ikutin Habibah, panjang rambutnya dimerahin, ya, ambil galah orang, ya, cembrengan orang dibawa, ya, jangan. Itu bukan perbuatan Habibah, bukan, ya. Kita beda, ya. Kalau kita cinta sama ulama, cinta dengan Habibah, kita ikutin keberaniannya, bukan keberaniannya ngambil mangkah orang, ya nggak? Jangan. Hayo, keberaniannya itu kita tunjukkan, karena keberaniannya itu demi kebenaran. Dia nggak bakal pernah gentar dengan yang namanya kebenaran, membela kebenaran. Seperti itu, kita ikutin keberaniannya, ya. Itu tadi apa? Syarat sujud itu ada 7. Pertama jidat, yang kedua telapak jeriji kaki kanan dan telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, dengkul kanan, dengkul kiri, telapak jeriji kaki kanan, telapak jeriji kaki
kiri. Itu syaratnya sujud harus menyentuh kepada karpet atau sajadah. Ya. Yang terakhir tadi berapa? 9 apa? 7? 7. Wal julus, yang ketujuhnya wal julusu baina sajdataini, yang kedelapan yaitu duduk di antara dua sujud. Wa tuma'ninatu, dan tuma'ninah di dalam julus duduk, ya. Wal qu'ud, dan duduk fihi di dalam tasyahud akhir. Tuh 10. Apa itu? Rukun ya, rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ucapan, perbuatan, hati. Kita harus ingat dalam keadaan sholat yang 17 ini kita harus perhatikan, ya. Ucapan kita, ucapan dari mulai pertama kita mengucapkan takbiratul ihram sampai mengucapkan assalamualaikum harus betul-betul kita perhatikan. Apalagi ya Fatihah wa qiraatul Fatihah, ini harus kita perhatikan, ya. Coba bareng-bareng kita mudah-mudahan malam hari ini mendapatkan keberkahan dengan membacakan suratul Fatihah dengan baik. Mudah-mudahan rekan-rekan majelis taklim semua di sini, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala para pemuda-pemuda yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Mungkin malam hari ini pelajaran sampai di sini. Insyaallah nanti akan dilanjut malam Jumat. Rekan-rekan kalau mau hadir maka tafadhol alaih, ini untuk umum. Kita bersilaturahmi di dalam menuntut ilmu. Ya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf pembahasannya agak lama, ya. Rekan-rekan sudah ngantuk, ya. Seandainya yang saya ucapkan banyak salahnya, saya mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu kebodohan daripada diri saya pribadi. Seandainya banyak benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat mengamalkan apa yang tadi saya ucapkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.